Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang membawakan materi tentang inovasi dalam pemasaran produk atau praktik penjualan yang berkelompokkan. Yang pertama ada Hal Hikam pertama, Lestari, saya sendiri Mauludin, Novi Rizal, Raffi Fadila, Roza Pramida, Septian, dan Yosi Hairunisa. Nah, dengan adanya perkembangan perdagangan yang pesat dibantu dengan perkembangan ilmu dan teknologi, para produsen berlomba-lomba untuk menghasilkan produk yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pasar. Dengan menggunakan inovasi, maka dapat menjaring konsumen baru karena timbulnya kebutuhan baru yang sebelumnya belum ada. Hal tersebut dapat terjadi karena ketika produk baru diluncurkan ke pasar, maka sebuah pasar baru akan tercipta. Nah, sebuah produk baru yang ada di pasar akan membutuhkan tambahan komponen yang sebelumnya tidak diperlukan, sehingga timbul kebutuhan akan industri baru yang dapat memenuhi komponen baru yang sebelumnya belum ada. Nah, situasi tersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap kebijakan organisasi dan pengembangan teknologi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu saya akan membahas materi tentang pentingnya strategi inovasi produk dan jasa. Inovasi produk merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan atau industri, baik yang sudah ada maupun belum. Dari produk lama diperlukan sebuah inovasi untuk mengganti produk yang lama tersebut. Produk pengganti yang secara total baru atau perkembangan produk lama yang lebih modern dan up to date dapat meningkatkan keinginan konsumen dalam keputusan pembelian produk tersebut. Merilis produk inovatif dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Pengembangan produk sangat penting untuk keberlangsungan bisnis, terutama dalam membentuk loyalitas pelanggan. Semua perusahaan harus memperbarui produk dan layanan mereka untuk bertahan hidup. Sebuah perusahaan yang kompetitif memiliki dua tujuan penting, yaitu yang pertama, menciptakan nilai pelanggan. Yang kedua, inovasi. Inovasi produk dapat berasal dari keinginan konsumen akan suatu produk yang memenuhi kebutuhannya, atau disebut dengan market pull. Atau bisa juga melalui suatu teknologi yang menciptakan atau mengembangkan produk baru yang kemudian diperkenalkan di pasar. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi penjelasan dari teman saya. Inovasi produk menjadi tanggung jawab seluruh bagian dalam bisnis, baik Departemen Pemasaran, Operasional Keuangan, Akuntansi, Pembelian, semua merupakan bagian integral dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk secara efektif dan efisien. Ide-ide baru dapat tercipta terutama dari kebutuhan konsumen yang tersampaikan kepada salah satu karyawan dalam perusahaan yang dapat mengembangkannya menjadi suatu nilai tambah akan produk lama atau menjadi produk pengganti yang lebih diharapkan customer. Dilihat secara global, pasar internasional memiliki kompetisi yang semakin meningkat. Perbedaan manfaat yang kecil akan sebuah produk dan jasa akan memberikan dampak yang besar pada customer. Mereka lebih cerdas dan lebih selektif dalam memilih produk dan jasa yang akan dikonsumsinya. Oleh karena itu, memperkenalkan produk dan layanan baru secara efisien dan efektif adalah cara memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan dalam persaingan. Di sini saya akan meneruskan dari teman kita. 2. Cara terbaik dalam melaksanakan pengembangan produk. Log 2002 menggambarkan pelaksanaan inovasi produk melintasi dimensi orientasi customer dan demand pull.
kerjasama lintas, fungsional dalam perusahaan, dukungan top manajemen, keberadaan kampion, dan kualitas pelaksanaan sebagai proses yang telah diterapkan secara resmi. Sedangkan menurut KAN DKK 2006 menggambarkan pelaksanaan inovasi produk terbaik dalam 6 area, yaitu strategi manajemen portofolio, proses, riset pasar, orang, serta evaluasi matris dan kinerja. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kita. Salah satu kerangka yang paling baik dalam melaksanakan inovasi produk dengan menggunakan 7 dimensi dari Brazak dan Kahn. 1. Strategi mendefinisikan dan merencanakan visi dan fokus untuk penelitian dan pengembangan manajemen teknologi dan upaya pengembangan produk, termasuk identifikasi, prioritas, seleksi, dan dukungan sumber daya proyek yang diajukan. Yang kedua, proses implementasi dari tahap pengembangan produk dan gerbang untuk memindahkan produk dari konsep untuk memulai. Yang ketiga, penelitian, penerapan metodologi dan teknik untuk merasakan, mempelajari, dan memahami pelanggan, pesaing, dan keadaan lingkungan makro di pasar. Berikutnya yang keempat, iklim proyek mewakili semua sumber daya manusia dan tim yang terkait. Hal ini termasuk memimpin, memotivasi, mengelola, dan penataan individu dan tim sumber daya manusia. Berikutnya yang kelima, budaya perusahaan, nilai sistem manajemen perusahaan dalam mengendalikan ide pengembangan produk dan kolaborasi pengembangan produk dengan mitra eksternal, termasuk pelanggan dan pemasok. Berikutnya yang keenam, evaluasi matriks dan performa kinerja merupakan pengukuran, pelancakan, dan pelaporan performa proyek pengembangan produk dan program pengembangan produk. Berikutnya yang terakhir, yang ketujuh, komersialisasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran, peluncuran, dan manajemen pasca peluncuran produk baru yang merangsang adopsi oleh customer dan difusi pasar. Baiklah, saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu 3. Peran pemasaran atau marketing dalam inovasi produk. Marketing memiliki peran yang penting dalam keberhasilan dari hasil inovasi produk yang telah diciptakan. Tanpa pemasaran yang baik, inovasi produk yang telah dikembangkan akan menjadi usaha yang sia-sia. Bahkan mungkin bagi perusahaan untuk biaya yang telah dikeluarkan dalam pengembangan sebuah produk. Dari perspektif ini, strategi pemasaran dan inovasi produk berhubungan dengan erat. Meskipun ide-ide yang berbeda mengenai jenis strategi pemasaran yang telah diusulkan, sebagian besar peneliti telah menjelaskan strategi pemasaran melalui aspek 4P, yaitu Product, Price, Place, dan Promotion. Baiklah, saya akan melanjutkan presentase yaitu peluncuran produk baru dan performa. Bagi banyak perusahaan, karena produk inovasi penting dalam membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Dalam industri dan dengan teknologi menjadi yang pertama untuk meluncurkan produk dapat membawa manfaat yang signifikan, seperti pangsa pasar yang lebih besar dan harga premium. Sebaliknya, keterlambatan pengenalan produk baru dapat menyebabkan hilangnya pangsa pasar atau bahkan parah lagi kehilangan penjualannya. Para konsumen khususnya harus mengetahui tentang bagaimana asal mula sebuah produk baru tersedia di pasaran.
bagaimana munculnya ide produk baru, penelitian untuk pengembangan kesesuaian pada konsumen, sampai penelitian tentang bagaimana cara pemasaran yang baik sehingga pesan yang ingin diberikan oleh produk tersebut sampai pada konsumen. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Dari hasil kesimpulan ini adalah agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar dan dapat dibedakan dengan pesaingannya, maka produsen harus melakukan strategi inovasi dengan harapan dapat menghasilkan produk yang mempunyai nilai lebih sehingga menciptakan keunggulan bersaing yang tinggi pula. Strategi inovasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa desain produk yang dihasilkan, segmen pasar yang dituju, sistem distribusi produk yang digunakan, dan sebagainya. Saran untuk dari kami, bagi para pebisnis Indonesia, kita harus bisa membuat inovasi yang dapat menarik minat konsumen. Agar produk kita dapat bersaing dengan produk impor, kita harus sering melakukan evaluasi dan mengembangkan inovasi baru, sehingga produk yang kita buat tidak monoton dan membosankan. Sekianlah dari hasil diskusi kelompok 3. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.